Di video kali ini kita akan ngebahas yaitu mengenai soal tes Excel untuk melamar kerja di bagian Business Development Shopee, teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini di layar ya. Di sini ada beberapa soal teman-teman dari basic, intermediate, advanced serta expert teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung kerjakan bagaimana menyelesaikan soal dari setiap sheet-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini ada instruksi. Petunjuknya yaitu kolom A dan kolom B merupakan jenis data yang sama, namun dalam format ilmiah. Dengan menggunakan fitur format dasar Excel, ubah kolom A agar terlihat sama persis dengan kolom yang disorot dengan warna kuning di kolom B, teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini datanya masih sifatnya scientific teman-teman ya, seperti ini. Sedangkan yang ini formatnya itu number teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan di sini untuk caranya, teman-teman silahkan masuk di baris yang ke-8 yang ini kan sudah dikerjakan. Teman-teman klik yang kedua. Selanjutnya teman-teman silahkan tekan tombol CTRL dan tombol Shift lalu tombol panah ke bawah. Itu tujuannya yaitu untuk memblok semua data yang ada teman-teman ya, dari awal hingga sampai akhir teman-teman ya. Di sini sampai ada 4563 baris teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan tekan tombol CTRL plus huruf C atau copy ya. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di kolom yang ini teman-teman ya. Kita paste di sini, tekan tombol CTRL plus huruf V teman-teman ya. Kita tekan di sini. Nah, kita sudah mengopinya dari kolom A ke kolom B teman-teman ya. Sekarang tugasnya itu kita merubah dengan format seperti yang di blok kuning ini. Caranya teman-teman tinggal masuk ke menu home. Di menu home ini teman-teman silahkan pilih yang ini. Di bagian number ini kan scientific teman-teman ya. Teman-teman silahkan ganti formatnya ke number yang ini. Maka otomatis semuanya berubah teman-teman ya. Seperti itu. Itu untuk soal di basic 1 teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke basic yang kedua. Di basic yang kedua kita baca instruksinya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk instruksinya, perbarui URL gambar di kolom A dengan mengubah kata thumb menjadi detail seperti yang disorot dengan warna kuning. Silahkan letakkan jawaban Anda di kolom B. Perbarui URL gambar dengan mengganti kata thumb dengan detail teman-teman ya. Jadi kita suruh mengganti kata thumb ini yang berwarna merah ini diganti menjadi detail seperti ini. Oke, caranya gimana? Teman-teman silahkan masuk di kolom B yang ini di sini ya. Oke, kita klikkan di sini. Selanjutnya teman-teman silahkan ketikkan sama dengan, lalu nah ini muncul substitute. Teman-teman silahkan double klik yang ini atau tekan tombol tab juga bisa. Nah, selanjutnya setelah buka kurung, teman-teman silahkan klik sel yang di kolom A yang ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan lihat perintah yang di bawah sini. Karena saya menggunakan titik koma, jadi saya menggunakan titik koma ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan perintahnya. Kalau menggunakan koma, pemisahnya teman-teman gunakan koma. Seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Selanjutnya, teman-teman silahkan tanda petik 2. Setiap huruf kita awali dengan tanda petik 2, teman-teman. Kita ketikkan thumb, T-U-M, huruf kecil ya. Thumb, seperti ini. Lalu tanda petik 2 lagi. Selanjutnya pemisahnya lagi titik koma lagi. Lalu tanda petik 2 lagi, kita ketikkan detail seperti ini, lalu
tanda petik 2 lagi, dan akhiri dengan tutup kurung seperti itu. Jadi kita akan mengganti dari kata tam menjadi detail. Setelah teman-teman menuliskan atau mengetikkan formulanya, tekan enter, maka otomatis berubah detail. Oke, selanjutnya untuk merubah secara keseluruhan, teman-teman silahkan klik di sel yang kedua ini, lalu teman-teman silahkan lihat di pojok sel ini. Apabila sudah menemukan atau ada tanda plus berwarna hitam tebal, silakan teman-teman double klik, maka semuanya langsung otomatis berubah teman-teman ya. Seperti itu, dari tam diganti ke detail. Nah udah ya, sekarang kita sudah mengerjakan soal di basic yang kedua teman-teman. Lanjut di basic yang ketiga. Nah di sini kita mulai sedikit meningkat untuk levelnya teman-teman ya. Untuk di basic ketiga sendiri, di sini teman-teman lihat untuk instruksinya, saya bacakan, isi kolom biaya pengiriman secara manual dengan ketentuan sebagai berikut teman-teman ya. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, semua produk dengan harga $49 berdasarkan harga jual, maka biaya pengirimannya 0 teman-teman ya. Selanjutnya, yang poin kedua, semua produk antara harga $20 hingga $49 berdasarkan harga jual, maka biaya pengirimannya $7,59 teman-teman ya. Terus di poin yang ketiga, selain harga di atas, maka biaya pengirimannya $10,59 teman-teman ya. Berarti di bawahnya 20 teman-teman ya. Terus nilai pada kolom ongkos kirim harus dalam format dolar dengan 2 koma desimal teman-teman. Oke, jadi kita akan mengerjakan di sini teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak bingung, saya coba ketikkan di sini dulu ya. Berarti kalau harganya lebih dari $49 ya, lebih dari $49, 49 ya, maka ongkos kirimnya 0. Selanjutnya kalau di ring 20 sampai 49, maka ongkos kirimnya 7,59 ya. Oke. Selanjutnya kalau yang di bawah 20, harga jualnya itu kena ongkos kirimnya 10,59. Oke. Nah, seperti itu. Terus nanti formatnya rubah ke format dolar dan 2 koma desimal. Kita langsung kerjakan di sini. Nah, di sini untuk pengerjaannya kita menggunakan rumus if teman-teman ya. Kita ketikkan if, selalu awali dengan sama dengan ketika menggunakan formula, lalu ketikkan if, lalu ketikkan tombol tab. Selanjutnya kita klik sel yang ini, yang sel price kita klik. Jika A12 ya itu kurang dari 20, maka harganya atau ongkos kirimnya 10,59. Kita gunakan rumus if kembali dengan tanda pemisah titik koma. Untuk titik koma teman-teman sesuaikan dengan instruksi yang ada di bawah ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita ketikkan if lagi, klik tombol tab, selanjutnya klik sel yang ini, lalu kurang dari sama dengan 49, maka menggunakan titik koma perintahnya, harga atau ongkos kirimnya 7,59. Selain itu, titik koma lagi, 0, tutup kurung, 2 kali ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui cara bacanya. Jika if itu jika A12 atau harga sell price yang ini kurang dari 20,
maka ongkos kirimnya 10,59. Kita lihat yang bawah ini ya, kurang dari 20. Terus jika A12 atau sell price yang ini kurang dari sama dengan 49, maka harganya 7,59 teman-teman ya, yang ini ya. Oke. Selain itu 0 gitu. Berarti kalau harganya di atas 49 itu tidak dikenakan ongkos kirim. Oke, jika sudah tutup kurungnya 2 kali. Kenapa? Pokoknya sampai warna tutup kurung akhir itu berwarna hitam, teman-teman ya. Oke, jika sudah teman-teman klik enter. Muncul harganya 10,59 teman-teman ya. Di sini untuk sell price-nya atau harganya 2,09, berarti kalau 2,09 kurang dari 20. Betul, teman-teman. Kita double klik, arahkan selnya ke paling pojok kanan bawah. Di sini sampai ketemu tanda plus berwarna hitam tebal. Jika sudah ketemu, teman-teman silahkan double klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk harga 149,99 ongkos kirimnya 0 ya. Betul ya ini. Terus kalau di ring 20, coba 20 sampai 49 ada enggak? Ini 29 harganya 7,59. Betul teman-teman ya. Jadi untuk pengerjaan di basic ketiga itu kita sudah lolos teman-teman ya. Kita lanjut ke sheet selanjutnya, itu intermediate. Oke. Nah, di sini teman-teman baca instruksinya terlebih dahulu. Jadi untuk di intermediate, di tugas intermediate ini itu instruksinya, tabel di bawah ini menunjukkan catatan kehadiran karyawan tertentu selama periode 1 bulan dengan menggunakan kriteria kebijakan insentif. Di bawah ini silahkan isi kolom E, yang ini berarti ya isi kolom E dengan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat teman-teman ya. Jadi nanti ada 2 klasifikasi, yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Di sini untuk insentif polisnya yaitu tidak ada absen sama sekali dalam bulan tersebut. Selanjutnya, keterlambatan paling sedikit 3 kali atau lebih dari 15 menit dalam 1 bulan akan berarti diskualifikasi dari program ini. Jadi tidak akan mendapatkan insentif jika di luar dari insentif polis ini teman-teman ya. Oke. Cara pengerjaannya di sini untuk persyaratan insentif kita ketikkan rumusnya di sini teman-teman ya. Jadi caranya kita menggunakan rumus if teman-teman. Kita ketikkan sama dengan, lalu ketikkan if, klik tombol tab, lalu di sini kita klik lagi buka kurung 2 kali ya. Di sini kita klik yang ini, ketidakhadiran berarti ya. Jadi di sini kan ketentuan dari insentif polisnya itu tidak ada absen sama sekali. Nah, kita klik yang ini, kita klikkan sama dengan angka ya, angka 0, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita ketikkan tambah, oke, lalu buka kurung lagi. Di sini kita ketikkan atau klik yang ini, bukan diketik, diklik yang ini, yang C11, lalu ketikkan sama dengan, lalu di sini teman-teman silahkan ketikkan kurang dari 3. Nah, keterlambatannya paling sedikit 3 kali. Nah, di sini sampai ada yang 25 kali seperti itu ya. Oke, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita ketikkan tanda tambah ya, oke. Lalu kita buka kurung kembali. Nah, di sini kita syarat yang ketiga, yaitu kita ketikkan atau klik, maksud saya klik yang ini, lalu ketikkan sama dengan kurang dari 15. Nah, jadi di sini untuk terlambatnya menitnya itu tidak boleh dari 15 menit teman-teman ya. Oke, kita tutup kurung. Oke, jika sudah sama dengan lagi,
ketikkan angka 3. Jadi harus sesuai dengan 3 kriteria yang ini teman-teman ya. Selanjutnya titik koma sebagai pemisah. Jadi untuk titik koma teman-teman silahkan sesuaikan dengan perintah yang ada. Bisa menggunakan titik koma maupun bisa menggunakan koma teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan perintahnya, yaitu apakah memenuhi syarat ataupun tidak. Caranya teman-teman ketikkan tanda petik 2. Oke, selanjutnya teman-teman silakan ketikkan memenuhi syarat. Oke, tanda petik 2 lagi. Lalu gunakan tanda pemisah, tanda petik 2 lagi, tidak memenuhi syarat. Teman-teman ketikkan. Lalu akhiri dengan tanda petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Nah, seperti itu. Jadi cara bacanya if, jika gitu ya. Jika D11 ini, ketidakhadiran ini sama dengan 0 ditambah C11 ini kurang dari 3, berapa kali terlambatnya itu harus kurang dari 3, ditambah B11 terlambatnya ini kurang dari 15 menit. Nah, sama dengan 3, jadi harus memenuhi 3 klasifikasi yang ada di dalam kurung ini, maka memenuhi syarat. Selain itu, tidak memenuhi syarat. Seperti itu cara bacanya. Jika sudah, kita tekan enter, kita klik yes, oke. Maka di sini muncul tidak memenuhi syarat teman-teman ya. Karena ini udah kelihatan udah banyak melanggar gitu ya. Selanjutnya teman-teman silakan arahkan mouse-nya ke sini ke pojokan sel sampai ketemu tanda plus berwarna hitam tebal, lalu silakan double klik. Maka otomatis di sini sudah terlampir gitu ya, mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita cek yang ini udah pasti. Kalau yang ini terlambatnya kurang dari 15 menit betul, ini cuma 2 ya, dan ini 0. Seperti itu cara pengerjaannya untuk di sheet intermediate teman-teman. Nah, sekarang kita sudah selesai mengerjakan tugas di bagian intermediate. Kita lanjut ke sheet advance teman-teman ya. Nah, di sini untuk instruksinya kita baca terlebih dahulu. Jadi di sini isikan kolom D, kolom yang ini ya. Oke. Dengan menggunakan data dari kolom A sampai C, berarti A, B, C ini. Kita ambil data dari sini dengan format yang sama persis dengan contoh pertama. Nah, ini contohnya. Jadi full name, last name, first name, middle initial gitu ya. Yang diberi tanda warna kuning ya, yang ini mohon tidak mengubah atau memodifikasi data dari kolom A ke kolom C. Jadi kita tidak boleh memodifikasi kolom yang ini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita langsung kerjakan. Kita masuk di sheet atau di sel yang kedua ya, di bawahnya contoh. Nah, buat teman-teman saya ingatkan nanti teman-teman soalnya bisa download di bagian deskripsi teman-teman ya, buat belajar gitu ya, seperti itu. Sambil menyimak, sambil belajar teman-teman. Oke, kita lanjut cara pengerjaannya gimana? Silakan caranya teman-teman ketikkan sama dengan, lalu ketikkan rumus proper namanya. Ini muncul, udah muncul teman-teman silakan double klik. Nah, selanjutnya teman-teman silakan masukkan selnya. Berarti di sini untuk ininya last name teman-teman ya. Klik yang ini, Johnson. Selanjutnya teman-teman silakan tutup kurung. Karena di sini kita lihat dulu supaya teman-teman gak bingung. Smith di sini kan contohnya kan Smith, James R gitu ya, berarti nyambung dari sini ya. Nah, supaya ada komanya ya tadi proper, teman-teman buka kurung, klik Johnson ini yang last name ini, selanjutnya tutup kurung. Nah, untuk memberi tanda komanya teman-teman silahkan ketikkan simbol dan, lalu tanda petik 2, lalu simbol koma kayak gini, lalu spasi teman-teman. Selanjutnya tanda petik 2 lagi,
lalu simbol dan lagi. Nah, oke, seperti itu. Saya coba perbesar ya teman-teman ya. Oh, harus di ini dulu ya, nggak usah ya. Tapi teman-teman kelihatan ya ini ya, pasti ya. Oke, saya ulangi caranya. Ketikkan proper, lalu buka kurung, klik sel last name ini, tutup kurung, lalu beri simbol dan tanda petik 2, tanda koma, lalu spasi, ketikkan spasi, lalu tanda petik 2 lagi dan simbol dan seperti itu. Setelah itu teman-teman silakan ketikkan proper kembali. Proper ini muncul, double klik. Nah, di sini teman-teman silakan klik sel first name, berarti yang ini John. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman silakan tutup kurung lagi. Nah, selanjutnya teman-teman silakan tambahkan simbol dan tanda petik 2, lalu spasi, tanda petik 2 lagi, lalu simbol dan lagi teman-teman. Sama seperti yang ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan James teman-teman ya. Yang ini caranya teman-teman silahkan ketikkan rumus left, LEFT. Nah, muncul yang ini, kita double klik. Lalu teman-teman silahkan klik sel yang ini James gitu ya. Selanjutnya teman-teman silahkan titik koma. Oke. Karena perintah saya titik koma, jadi saya menggunakan titik koma. Kalau di teman-teman perintahnya yang di bawah sini menggunakan koma, teman-teman gunakanlah koma seperti itu. Lalu ketikkan angka 1, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Mudah-mudahan betul. Oke, kita sudah mengerjakan soalnya. Kita tinggal arahkan ke pojok sel sampai ketemu tanda plus berwarna hitam tebal, lalu double klik. Otomatis ini keluar semua teman-teman ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di sini, ini James-nya kemana? Ternyata di sini nggak muncul teman-teman ya. Ini ada kemungkinan karena di sini biasanya ada spasi. Coba kita lihat. Ternyata betul, di sini ada spasi. Dan kita ketentuannya mohon tidak merubah teman-teman ya, atau memodifikasi data dari kolom A ke kolom C. Nah itu, jadi kita nggak boleh ngerubah ini gitu teman-teman ya. Kalau ini dirubah, coba kita rubah, pasti keluar ya C. Tapi kita tidak boleh merubah teman-teman ya. Jadi kita spasi lagi di sini. Oke, nah maka hilang. Nah caranya supaya si huruf C yang tadi muncul, caranya teman-teman silahkan kembali ke rumus yang tadi, double klik ya di sini. Nah, di bagian left teman-teman di sini, di bagian left teman-teman silahkan setelah buka kurung di sini. Oke, sudah. Jika sudah, teman-teman ketikkan trim. Ini muncul trim, double klik. Selanjutnya, teman-teman silahkan untuk C6 ya. Teman-teman silahkan tutup kurung kayak gitu ya. Jadi left, buka kurung, trim, buka kurung, C6, sel yang ini James, tutup kurung, lalu titik koma, pemisahnya, lalu ketikkan angka 1, tutup kurung lagi. Jika sudah, teman-teman silahkan enter. Nah, maka muncul ya. Kita tinggal double klik lagi. Barangkali ada data. Nah, kayak ini David, tadinya kan nggak ada, adanya David aja, sekarang ada S-nya. Ternyata di sini juga ada komanya. Ya, ada spasinya tuh ya. Oke, seperti itu teman-teman ya cara pengerjaan untuk soal di sheet advance teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sheet expert atau expert yang pertama. Di sini tinggal 2 soal lagi. Kita coba lanjut. Klik yang ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus apa nih? Instruksinya isi kolom pasar dan wilayah, kolom D dan E ya, menggunakan rumus Excel. Nah, pertanyaan ini rumus Excel apa yang harus kita gunakan gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman silahkan kalau seperti ini kemungkinan besar menggunakan rumus VLOOKUP karena ini merupakan vertikal teman-teman ya untuk headernya, kecuali headernya ada di bagian
bawah, lalu ini si datanya ke samping, itu menggunakan rumus HLOOKUP. Kalau ini sudah jelas VLOOKUP. Oke, cara pengerjaannya, cara yang paling cepat teman-teman silahkan blok yang ini dulu. Oke, teman-teman blok untuk reference atau tabel bantunya, teman-teman blok. Lalu silahkan di bagian name box ini sebelah kiri sini, pojok sini, teman-teman ganti misalkan ketikan tabel gitu aja ya, tabel, lalu tekan tabelnya, terserah mau huruf besar, huruf kecil, bebas ya. Yang jelas jangan menggunakan spasi, misalkan tabel bantu teman-teman tabel spasi bantu jangan, karena akan error. Misalkan pengen 2 kata, teman-teman digabung aja tabel bantu gitu ya, atau pakai underscore nggak apa-apa, seperti itu. Oke, saya pakai nama tabel bantu digabung ya. Oke, jika sudah, kita akan mengerjakan di bagian region seperti itu. Caranya ketikan sama dengan, selalu awali sama dengan ketika menggunakan formula. Ketikan VLOOKUP, muncul, kita klik tombol tab, lookup value-nya kita pilih yang ini, lalu titik koma, sesuaikan dengan perintah yang ada di laptop teman-teman atau di Excel teman-teman. Selanjutnya table array, kita tadi sudah memberi namanya tabel bantu muncul, kita double klik. Selanjutnya titik koma lagi sebagai pemisahnya, kolom index number, kita akan mencari region, berarti di sini di kolom keberapa, GHI, region di kolom kedua, 1, 2, 3, berarti kita ketikkan angka 2, titik koma lagi, kita pilih yang false. Kalau true itu nilai yang mendekati, kalau false itu nilai pasti, kita pilih false. Oke, lalu akhiri dengan tutup kurung, lalu tekan enter, maka US ya teman-teman ya. Kita tinggal klik yang ini, lalu arahkan ke sel pojok sini sampai ketemu tanda plus berwarna hitam tebal, lalu double klik, maka akan muncul semua datanya ya. Wah, datanya banyak. Kita cek, coba di sini Sydney benar ya. Terusnya Central US. Oke, betul teman-teman ya. Oke, kita ketengahkan datanya. Nah, sekarang kita ngerjain yang market. Sama caranya, kita menggunakan rumus VLOOKUP, ketikan sama dengan, ketikan VLOOKUP, muncul, double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan lookup value-nya, berarti kita dari sini, dari city ya. Oke. Selanjutnya titik koma sebagai tanda pemisahnya. Saya ulangi, sesuaikan dengan perintah di Excel teman-teman. Jangan menggunakan beda perintah karena akan error seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya table array, tadi kita memberi namanya tabel bantu. Ini muncul, kita double klik, lalu titik koma lagi. Kolom index number, kita akan mencari market di keberapa ini? Kolom keberapa? Ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita ketikkan angka 3, lalu titik koma lagi, lalu kita pilih false atau exact match. Lalu tutup kurung dan kita tekan enter. Oke. Klik yang ini. Selanjutnya lihat ke pojok bagian sel sampai ketemu tanda plus berwarna hitam tebal, tinggal teman-teman double klik. Maka semuanya sudah selesai. Kita coba Sydney Internasional. Oke. WC US. Oke. Semuanya sudah selesai teman-teman. Kita mengerjakan tugas expert 1. Nah, sekarang tinggal satu soal lagi yang harus kita kerjakan. Teman-teman paham ya? Jadi caranya teman-teman untuk rumus VLOOKUP supaya cepat, teman-teman blok dulu ininya, tabel bantunya, lalu kasih nama di name box seperti ini. Dan ingat, jangan menggunakan spasi teman-teman ya, karena akan error nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke Sheet Expert 2. Nah, untuk Sheet Expert 2, kita baca dulu instruksinya teman-teman ya. Sepertinya di sini kita akan mengerjakan pivot table teman-teman ya. Kita baca dulu. Dengan menggunakan data dari kolom O hingga T, teman-teman. Nah, di sini kita baca lagi, buat tabel pivot dan diagram pivot seperti gambar di bawah. Harap perhatikan hal-hal berikut.
TL1 dan TL3 berada di bawah pengawasan OM1, teman-teman. Selanjutnya, TL2 dan TL4 berada di bawah pengawasan OM2. Ini nanti kita buatkan grup, teman-teman ya. Tata letak dan format tabel dan grafik harus sama dengan cuplikan di bawah. Nah, ini ada contohnya. Jadi kita harus sama membuatnya seperti ini. Lalu jangan ragu untuk membuat tabel pivot pada lembar atau tab terpisah. Misalkan teman-teman ingin membuat sheet baru, untuk menjawabnya bisa. Tapi kita akan mengerjakan di sini. Teman-teman silakan klik sel di bawah sini. Lalu teman-teman silakan masuk ke menu insert yang ini ya. Lalu pilih pivot table. Nah, di sini akan muncul table range, teman-teman ya. Caranya teman-teman silakan blok dari kolom O hingga kolom T. Lalu tekan tombol Ctrl, Shift, dan panah ke bawah. Nah, jika sudah, klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memasukkan datanya di sini ya. Kita lihat dulu gambarnya di sini. Di sini untuk gambarnya yaitu untuk barisnya yaitu quarter 1. Berarti ini untuk waktu, teman-teman ya. Jadi kita masukkan date ke row sini. Selanjutnya YTD productivity, berarti nilai yang akan kita masukkan yaitu nilai productivity. Kita masukkan ke value. Dan untuk kolomnya itu tadi kan kita sudah membaca instruksinya yaitu TL1, TL3 ya, berarti kita masukkan TL ini ke kolom. Klik ini di layout update, lalu klik update. Kita lihat di bawah. Nah, kita akan mendapatkan data seperti ini, tapi ini belum sama seperti yang ini. Nah, caranya teman-teman silakan blok dari Januari sampai ke Desember, lalu klik kanan. Maaf, belum muncul. Ini kita close dulu. Nah, saya ulangi, teman-teman silakan blok, lalu klik kanan, pilih group. Nah, di sini karena tadi pada contohnya itu quarter, kita hilangkan day dulu, hilangkan month, lalu pilih quarter, lalu klik OK. Nah, kita cek ini sudah betul, teman-teman ya, quarter. Nah, di sini tulisannya YTD productivity. Di sini sum of, kita klik, lalu kita ganti sum of-nya, kita hilangkan, ganti YTD spasi ya. Oke, beres. Lalu di sini kita lihat perintahnya, TL1 dan TL3 berada di bawah pengawasan OM1, TL2 dan 4 berada di pengawasan OM2. Nah, berarti kita gabungkan antara TL1, kita klik TL1, tekan tombol kontrol Ctrl maksud saya, lalu kita klik TL3, lalu klik kanan, pilih group. Nah, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke TL2 yang ini, klik TL2 nya, lalu tekan tombol Ctrl, lalu TL4, lalu klik kanan, pilih group, teman-teman, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman silahkan ganti nama grupnya. Yang ini grup 1, teman-teman ganti jadi OM1. Lalu grup 2 kita ganti OM2. Oke, beres, teman-teman. Nah, kita klik yang ini karena ini muncul TL2 dan TL4, kita klik yang ini lagi. OM1 dan OM2 kita sudah selesai ya. Sama seperti ini, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang kedua, yang itu berarti YTD quality score, teman-teman ya. Kita coba copy saja, kita blok yang ini, Ctrl C, lalu kita kopikan di sini. Nah, setelah teman-teman copy, silakan teman-teman klik di sembarang ya. Lalu teman-teman silakan klik kanan, pilih yang show file list, yang ini. Nah, di sini karena nilainya yang kita akan cari yaitu berupa quality score, berarti tadi untuk value yang ini kita remove dulu, lalu ganti ke quality persen, yang ini kita masukkan ke sini. Nah, jika sudah, klik yang ini centang defer layout update, lalu klik update. Nah, kita close yang ini. Kita lihat. Nah, di sini
maka otomatis sudah berubah teman-teman ya. Jadi seperti ini, sama, tinggal ganti ininya YTD quality score. Ini masih, yaitu kita ganti YTD quality score. Oke, beres. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat grafiknya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk membuat grafiknya, teman-teman silakan blok yang ini. Oke, teman-teman silakan masuk ke bagian sini, pivot table analysis. Nah, di sini teman-teman silakan pilih pivot chart. Lalu di bagian kolom ini udah pilih yang ini, beres ya. Lalu klik OK, maka akan muncul ini. Kita taruh di bawah sini. Sekarang tinggal satunya sama, kita blok, lalu kita pilih pivot table analysis, lalu pilih pivot chart, lalu klik OK. Maka hasilnya juga sama ya, seperti ini. Seperti itu teman-teman pengerjaannya ya. Oh ya teman-teman, tadi saya ada yang lupa ya. Ada yang lupa di sini. Saya baru ingat. Di bagian mana tadi ya? Oh ini. Tadi kita lupa lihat instruksi yang terakhir, yaitu kita memberikan format dolar. Teman-teman tinggal klik yang ini, lalu tekan Ctrl Shift panah ke bawah, pilih di sini juga bisa, klik kanan, lalu pilih format cell. Di bagian accounting, teman-teman silahkan ganti simbolnya ke dolar, misalkan dolar Inggris ya. Oke, ini lalu kita desimalnya 2 kali. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf ada yang lupa teman-teman ya. Jadi kita sudah mengerjakan tugasnya dengan sempurna, baik dari basic 1, 2 sampai ke expert 2 teman-teman, seperti itu. Oke, untuk file latihannya nanti akan saya coba upload di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman download ya untuk pembelajaran. Seperti itu, semoga video dari awal sampai akhir cukup jelas saya menerangkannya. Jika ada yang belum jelas, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.